Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sari Tiari Burutarigan dengan NIM 2005071065 dari BK 4A, jurusan Akuntansi, Prodi Perbankan dan Keuangan. Tugas ini untuk memenuhi T1 mata kuliah Manajemen Keuangan dari dosen saya, Ibu Eva Malina Simatupang, mengenai investasi dalam persediaan. Langsung saja. Pengertian persediaan. Investasi dalam persediaan adalah investasi yang dilakukan berkaitan dengan persediaan, baik itu dalam bentuk barang dagang, bahan baku, ataupun barang dalam proses. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, bahan baku, raw materials, adalah persediaan yang digunakan sebagai bahan awal pembuatan produk jadi. Yang kedua, barang setengah jadi atau work in process, yaitu persediaan yang berasal dari barang hasil proses bahan baku yang masih setengah selesai. Yang ketiga, barang jadi atau finished good, adalah persediaan yang selesai diproses dan siap untuk dijual. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai investasi pada persediaan. Yang pertama, penjualan. Semakin tinggi tingkat penjualan persediaan barang jadi atau barang dagang, maka semakin tinggi pula nilai investasi dalam persediaan. Yang kedua, teknik produksi. Investasi dalam persediaan dipengaruhi oleh jenis teknik produksi yang dilakukan. Ada dua jenis teknik produksi yang mempengaruhi investasi persediaan, yaitu produksi berdasarkan pesanan produksi secara keseluruhan. Yang ketiga, waktu produksi. Semakin lama waktu produksi, maka investasi persediaan semakin tinggi, karena membutuhkan banyak stok persediaan bahan baku dan barang setengah jadi. Yang keempat, daya tahan persediaan. Apabila barangnya tahan lama, maka persediaan akan tinggi, karena dapat disimpan lama. Apabila barang tidak tahan lama, maka persediaan akan rendah, karena barang tidak tahan lama dan harus segera diolah untuk bahan baku atau dijual atau untuk barang jadi. Yang selanjutnya, tingkat perputaran persediaan barang dagang. Berikut adalah perhitungan perputaran persediaan. Inventory turnover atau perputaran persediaan sama dengan penjualan bersih per penjualan rata-rata, atau inventory turnover sama dengan HPP per persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Hari rata-rata barang disimpan sama dengan 360 hari dibagi perputaran persediaan. Berikut ini contoh soal perputaran persediaan yang diikuti dengan rumus tingkat perputaran persediaan barang dagang. Yang berikutnya, pengendalian persediaan. Pengendalian barang dagang pada perusahaan dagang. Pengendalian barang dagang pada perusahaan dagang mengacu pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, tingkat penjualan. Nilai investasi persediaan barang dagang tergantung pada kemampuan perusahaan dalam melakukan penjualan. Yang kedua, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam investasi persediaan. Biaya tersebut meliputi biaya pemesanan, biaya pengiriman, dan biaya penyimpanan. Nilai persediaan yang dibeli dan disimpan harus mempertimbangkan efisiensi dari biaya-biaya tersebut. Yang ketiga, waktu pembelian, yaitu jangka waktu pemesanan hingga barang tersebut diterima. Hal ini dipertimbangkan untuk menilai potensi kerusakan barang dan daya tahan barang. Yang keempat, harga barang. Harga barang menjadi penentu beberapa banyak barang yang bisa dibeli oleh perusahaan sehingga mempengaruhi nilai persediaan. Oke, yang selanjutnya, pengendalian persediaan bahan baku pada perusahaan manufaktur. Pengendalian bahan baku pada perusahaan manufaktur memperhatikan jumlah bahan baku yang dibutuhkan berdasarkan jumlah barang yang diingin diproduksi. Metode yang dilakukan dalam penggandaan bahan baku adalah: yang pertama, pembelian sekaligus; yang kedua, pembelian bertahap; yang ketiga, pembelian dengan metode EOQ; yang keempat, pembelian dengan sistem JIT. Pembelian sekaligus. Pembelian sekaligus adalah metode penggandaan bahan baku yang langsung membeli bahan secara sekaligus sesuai kebutuhan produksi pada periode waktu yang ditentukan. Metode ini akan memerlukan biaya penyimpanan yang besar karena volume barang yang dibeli tinggi dan akan digunakan hingga beberapa waktu.
Yang berikutnya pembelian bertahap. Pembelian bertahap adalah pembelian bahan baku yang dilakukan secara bertahap, yakni tidak membeli langsung sekaligus bahan baku yang dibutuhkan, namun sesuai dengan apa yang ingin diproduksi per minggu atau per hitung harinya. Yang berikutnya, pembelian metode EOQ. Pembelian metode EOQ ini adalah pembelian dengan cara menghitung nilai persediaan paling ekonomis yang harus dibeli, yakni dengan memperhitungkan biaya paling minimum dengan jumlah pembelian optimal sesuai kebutuhan produksi. Asumsi yang digunakan dalam metode EOQ adalah biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan terdiri atas seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan saat memesan barang, hingga barang sampai di gudang, seperti biaya persiapan, biaya pengiriman, biaya penerimaan, dan lain-lain. Biaya penyimpanan adalah seluruh biaya yang diperlukan pada penyimpanan barang, seperti biaya sewa untuk gudang, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya gaji, departemen pergudangan, dan lain-lain. Yang berikutnya, syarat pembelian metode EOQ. Harga barang yang dibeli harus konstan atau tetap. Bahan baku selalu tersedia apabila dibutuhkan. Kebutuhan bahan baku stabil tiap tahun. Rumus perhitungan EOQ. EOQ sama dengan akar 2RS per PI. Keterangan R sama dengan jumlah unit yang dibutuhkan, S sama dengan biaya pemesanan per 1 kali pesan, P harga beli per unit sama dengan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Baiklah, berikut ini contoh syarat pembelian metode EOQ beserta rumus perhitungan EOQ. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.